Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fazila. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan supertype dan subtype pada aplikasi Oracle Data Modeler, mulai dari tahap pemodelan konseptual hingga hasil pemodelan secara fisik. Di sini saya akan menggunakan studi kasus yaitu sistem manajemen bank, di mana entitas beserta atributnya sudah saya tentukan, juga ada subtype-nya. Langsung kita buat yang pertama, kita buat entitasnya. Klik tombol itu. Entitas yang pertama yaitu bank. Kita masukkan atributnya. Atributnya yaitu nama bank, kode, dan alamat. Yang pertama, nama bank. Klik yang logical. Untuk sorted-nya kita pilih varchar. Kita klik yang mandatory karena ini bukan kata kunci utamanya. Untuk size-nya itu terserah, kita masukkan saja 15. Klik tombol tambah lagi, kita masukkan atribut yang kedua yaitu kode. Klik yang logical. Untuk sorted-nya kita pilih integer. Kita klik primary UID karena kode merupakan primary key-nya. Kita masukkan atribut yang ketiga yaitu alamat. Logical, kita klik. Lalu kita pilih varchar. Tapi varchar. Untuk size-nya kita buat 20. Kita klik yang mandatory. Kita pilih apply, lalu OK. Dia akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita buat entitas yang kedua, yaitu cabang dengan atributnya ID cabang, nama, dan alamat. Oke, cabang. Kita masukkan atributnya. Yang pertama, ID cabang. Kita pilih logical. Ini kita pilih integer. Kita pilih integer. Kita klik yang primary UID karena dia merupakan primary key-nya untuk entitas yang ini. Kita tambahkan atribut yang kedua yaitu nama. Kita pilih varchar. Kita klik yang mandatory. Untuk size-nya kita buat 20. Itu tambah ya kan atribut ketiga yaitu alamat. Kita pilih logical. Ini pilih sama varchar. Kita klik yang mandatory. Untuk size-nya kita buat 20. Kita klik apply, lalu OK. Itu entitas yang ketiga yaitu rekening. Di sini atributnya ada nomor rekening, jenis rekening, dan saldo. Entitas ketiganya yaitu rekening. Atributnya
nomor rekening, jenis rekening, dan saldo. Nomor rekening, kita klik yang logical. Nomor, kita pilih integer, kita klik primary UID, kemudian tambah jenis rekening, kita pilih partial, kita klik mandatory yang untuk size-nya kita anggap saja 15. Kemudian kita masuk lagi yang ketiga, yaitu saldo. Saldo, kita klik yang logical, kemudian saldonya integer, kita klik mandatory, kemudian apply, lalu oke. Kita buat entitas keempat, yaitu untuk yang entitas rekening di sini ada subtype-nya, yaitu tabungan dan giro. Ini kita buat nanti setelah kita membuat semua entitasnya. Untuk entitas yang keempat yaitu nasabah dengan atribut ID nasabah, nama, nomor HP, dan alamat. Sama. Buat nasabah, masukkan atributnya. Yang pertama ada ID nasabah, kita klik yang logical, lalu ID klik yang integer, primary UID, dan tambahkan yang kedua yaitu nama, logical, kemudian varchar, size-nya kita buat 15 ya. Kita klik yang mandatory, tambahkan atribut yang ketiga yaitu nomor HP. Nomor HP. Kita klik logical. Nomor HP kita klik integer. Kita klik mandatory, tambahkan yang atribut yang terakhir yaitu alamat, logical, varchar. Untuk size-nya kita buat 20 saja. Mandatory, klik apply, lalu oke. Kita buat entitas yang kelima, yaitu pinjaman dengan atribut ID pinjaman, jenis pinjaman, dan amount. Amount ini yaitu adalah dana yang dipinjam. Pinjaman, atributnya yang pertama ID pinjaman, kita pilih logical, di pinjaman integer, ini primary UID, tambahkan kedua yaitu jenis pinjaman, jenis
pinjaman, logikal, kita pilih varchar, mandatory, size-nya kita buat 15. Tambahkan atribut yang ketiga yaitu mon. Logikal, kita pilih nomor dana, kita pilih integer. Mon ini yaitu dana yang dipinjam. Kita pilih mandatory, lalu klik apply. Oke. Lalu kemudian kita buat subtype dari rekening, yaitu ada dua, tabungan dan giro, di mana tabungan memiliki atributnya kartu ATM. Oke, kita buat dulu subtype-nya. Tabungan. Atributnya yang pertama itu kartu ATM, tarik logikal, lalu kita pilih varchar. UID, lalu klik apply, lalu oke. Sepertinya ada yang salah. Oh, super type-nya kita lupa. Jangan lupakan harus klik yang super type-nya agar bisa menjadi subtype-nya. Kita klik super type-nya yaitu rekening. Oke. Setelah kita klik super type-nya rekening, maka dia akan menjadi subtype dari rekening, dan ini hanya bisa berada di sini dan tidak bisa dikeluarkan. Kita buat yang kedua yaitu subtype-nya giro. Super type-nya jangan lupa kita klik rekening, lalu kita masukkan atributnya yaitu cek. Di logikal kita pilih varchar, size-nya kita buat 15. Primary UID. Lalu yang kedua billiard giro logikal. Kita buat varchar, kita klik mandatory, size-nya kita buat sama saja 15. Lalu klik apply, lalu oke. Lalu kita buat subtype dari pinjaman, yaitu ada KTA. Jangan lupakan super type-nya yaitu pinjaman. Lalu kita masukkan atributnya. Itu atributnya suku bunga. Suku bunga. Logikal. Integer. Primary UID. Lalu klik apply, lalu oke. Kita buat yang kedua yaitu subtype-nya KMK. Super type-nya dari pinjaman. Lalu kita masukkan atributnya yang pertama
surat izin usaha dan nama usaha. Surat izin usaha, logika, lalu ini kita pilih parser. Kita 15 saja. Lalu tambahkan atribut yang kedua yaitu lama usaha. Maksudnya lama usahanya didirikan berapa lama. Logika, dan ini karena itu menunjukkan waktu, jadi kita pilih time. Kita klik mandatory, lalu apply OK. Kita buat subtype-nya yang ketiga yaitu KUR. Subtype-nya dari pinjaman. Lalu kita masukkan atributnya, itu ada jenis usaha, lalu kita klik logical. Sini jenis usaha kita buat varchar. Primary UID, untuk ukurannya kita lalu tambahkan atribut yang kedua yaitu modal usaha. Kita klik yang logical, lalu ini pilih varchar. Terus size-nya kita pilih salah, ini kita pilih integer, nah dia berupa angka. Integer, lalu apply OK. Tahap selanjutnya yaitu menentukan relation-nya. Yang pertama dari bank ke cabang. Relation-nya yaitu one to many karena satu bank bisa memiliki beberapa cabang. Tapi beberapa cabang bisa dimiliki oleh satu bank. Oke. Kita ulang. Ini action. Kita klik apply. Lalu OK. Selanjutnya dari relation dari cabang ke rekening yaitu one to many juga karena satu cabang bisa memiliki beberapa rekening dan beberapa rekening bisa dimiliki oleh satu cabang. Kita klik apply lalu OK. Relation selanjutnya yaitu dari cabang ke pinjaman. Ini untuk relation dari cabang ke pinjaman yaitu sama one to many juga. Karena satu cabang bisa mengajukan beberapa pinjaman dan beberapa pinjaman bisa diajukan oleh satu cabang. Kita hitung kali ya. Kita klik apply lalu OK. Lalu hubungan rekening dengan nasabah yaitu many to many.
Karena banyak rekening bisa dipegang oleh beberapa nasabah, dan beberapa nasabah bisa memiliki banyak rekening. Kita klik play, lalu klik apply, lalu oke. Selanjutnya yaitu relation dari pinjaman ke nasabah. Di sini kita asumsikan kalau satu pinjaman itu bisa dipegang oleh beberapa nasabah. Jadi hubungan relationnya yaitu many to many, karena satu nasabah bisa memiliki beberapa pinjaman dan satu pinjaman bisa dicairkan oleh beberapa nasabah. Jadi hubungannya banyak-banyak, to many to many. Kita klik apply, lalu oke. Maka jadilah nanti akan seperti ini IRD-nya. Lalu kita tahap terakhir yaitu membentuk pemodelan fisiknya. Pemodelannya secara fisik, kita klik yang tanda ini. Kita klik apply selection, lalu engineer. Lalu di sini akan ditampilkan pemodelannya secara fisik, di mana atribut-atributnya dan entitasnya akan menjadi seperti tabel, seperti dalam tabel-tabel seperti ini. Lalu huruf P ini menandakan primary key dari bank, yaitu kode, maka disimbolkan dengan huruf P, di mana di ERD P ini adalah primary UID. Dan untuk huruf F ini menandakan yaitu foreign key. Di sini karena cabang berada di many, maka primary key dari bank yaitu kode masuk ke dalam cabang. Di sini sudah dijelaskan di yang paling bawah ini. Kita zoom sebentar. Sini ada tanda key. Lalu di sini untuk subtabnya saya taruh di sini. Ini menandakan panah seperti ini menandakan ini tabungan dan giro merupakan subtab dari rekening. Di sini juga KTA, KMK dan KUR memiliki supertab yaitu pinjaman. Pinjaman merupakan supertabnya, sedangkan ini adalah subtabnya. Ditandakan dengan tanda panah seperti ini. Sedangkan hubung ini, tanda panah seperti ini menandakan hubungan one to many, di mana hubungannya yaitu dari bank ke cabang one to many dan cabang ke rekening one to many. Dan kalau misalnya dua-duanya ini opsional, maka ini tidak akan tanda panahnya bukan garis lurus tetapi putus-putus. Ini karena hanya satu yang opsional dan satunya tidak, maka garisnya ditandakan dengan garis lurus. Dan untuk di sini, untuk hubungan many to many, di pemodelan fisik ini relationnya, hubungannya akan menjadi tabel tersendiri seperti ini, di mana di sini menjadi pinjaman ke relationnya, relation keempat ini, hubungan dari relation pinjaman ke nasabah tadi kan many to many, ini dipisahkan jadi one to many ke relationnya, dan dari nasabah ke relationnya juga one to many. Jadi ini kalau
pemodelan fisiknya dia akan menjadi seperti ini. Sama juga seperti tampilan hubungan many to many antara rekening dan nasabah. Maka relationnya akan membentuk tabel tersendiri. Dengan panahnya tetap seperti one to many, tetapi memiliki dua panah, di mana many-nya berada di relationnya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai penerapan supertype dan subtype pada aplikasi Oracle Data Modeler, mulai dari tahap model konseptual hingga menjadi pemodelan secara fisik. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, dan juga bisa komen di kolom komen jika ada yang perlu saya perbaiki. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.